Hai, selamat siang teman-teman. Dengan Tasya di sini. Pada video hari ini tuh saya mau membahas tentang ICBP, Indofood, yang bikin Indomie lah. Produk paling terkenal adalah Indomie. Lebih ke analisis laporan keuangannya sih, karena sebelumnya Indofood itu pernah tahun 2020 membeli suatu perusahaan. Jadi perusahaan, pengertian goodwill sendiri itu adalah misalnya terjadi pembelian perusahaan. Jadi misalnya 1M contohnya. Terus ternyata perusahaan itu dibeli misalnya 3M. Jadi 2M itu akan dicatat sebagai goodwill. Itu sebenarnya buat menjelaskan apa itu pengertian goodwill gitu. Tapi untuk angka selanjutnya, untuk real amount-nya itu akan saya jelaskan nanti melalui audit report dan melalui lebih ke audit report sih, supaya kita kayak bisa sekalian belajar ya teman-teman cara membaca audit report. Jadi bisa lebih tahu kan, maksudnya jangan dengar dari orang doang, karena kebanyakan setahu saya orang beli saham itu dengar kata orang doang. Jadi katanya ini bagus, katanya pendapatannya naik, tapi sebenarnya nggak semua orang bisa baca laporan keuangan, terus nggak bisa ngecek sendiri ini sebenarnya naiknya tuh penyebabnya itu karena kinerja perusahaannya naik atau cuman kayak pendapatan satu kali doang, misalnya ada terjadi sesuatu gitu. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau bermanfaat, please like dan subscribe. Terima kasih. Ya, jadi kita bisa lihat dari IDX, dari website, kita itu bisa masukin nama perusahaannya, jadi ICBP. Terus tahunnya itu yang kita mau analisis dulu itu tahun 2020. Terus kita bisa lihat yang bilingual 31 Desember. Ya. Jadi ini audit report dari ICBP. Jadi kalau misalnya audit report itu, dia itu gabungan dan entitas anaknya. Jadi misalnya kalau Indofood itu, ICBP beli perusahaan baru, dia itu nanti akan dikonsolidasi atau akan dijumlahkan. Jadi laporan keuangan anaknya sama laporan keuangan ICBP itu akan dijumlahkan gitu. Jadi makanya ditulis itu PT Indofood dan entitas anaknya gitu. Terus untuk cara baca audit report sendiri itu ini yang namanya balance sheet. Jadi sebenarnya kan di sampingnya dia tulisannya catatan notes. Berarti kalau kita mau melihat detail angka tersebut, kita itu bisa mengacu pada notes yang ada di sini. Sedangkan untuk yang saya mau titik beratkan itu kan karena ada transaksi pembelian perusahaan Penhill Limited gitu. Jadi karena transaksi ini muncul goodwill. Goodwill itu ini. Jadi dari 1,7 juta ke 54 juta. Ini dalam jutaan rupiah. Jadi di atas ini ada tulisan disajikan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Jadi angka-angka ini tuh dikaliin 1 juta itu angka sebenarnya. Jadi untuk mempermudah saya langsung baca 54 juta aja ya. Jadi dari 1,7 juta dari 54 juta gitu. Jadi kenaikannya sendiri itu ada 52,2 juta. Dan 52,2 juta ini dari transaksi pembelian si Penhill ini. Itu bisa dilihat dari notes ini kan ada notes 2, 3, 10 ya. Jadi kita lihat dari notes 10. Ya, jadi ini ada tulisan nih PCLD sebenarnya dijelasin kalau misalnya sebenarnya goodwill ini dari mana. Ini ada perhitungannya. Jadi si Penhill ini dia tuh punya aset, kas, dan lain-lain itu kan 12,6 juta. Aduh. Ya, jadi untuk asetnya kan 12,6 juta. Terus ada hutang 1,9 juta. Jadi aset dikurangi hutang itu namanya ekuitas. Jadi kan aset perusahaan bila dikurangi sama hutangnya itu sebenarnya total nilai asetnya gitu, nilai wajarnya gitu. Jadi
ini nilai wajar neto ini 10,7 juta. Terus ini ada kepentingan non pengendali 19 juta, goodwill 52 juta. Jadi sebenarnya angka ini apa sih 52 juta ini? 52 juta ini ya angka gimana ya, angka superiornya gitu. Jadi kayak misalnya kita jadi ICBP ini membeli perusahaan tuh lebih mahal 52 juta gitu. Karena harga yang sebenarnya kan yang tadi 10 juta, 10,7 juta. Terus sebenarnya sejujurnya ini untuk kepentingan non pengendali ini saya agak kurang ngerti kenapa bisa dikurangkan. Tapi yang jelas biaya transaksinya kan 43 juta. Terus setelah dikurangi 32 juta. Jadi intinya sih lebih mahal 52 juta ya. Jadi si goodwill ini seperti kayak perusahaan ini kan dibeli untuk memperluas pangsa pasar ICBP gitu. Jadi dia dihargai lebih mahal lah intinya gitu. Ya, jadi goodwill itu dia tidak menghasilkan cash flow secara langsung ya. Misalnya kan kalau ada bangunan tuh digunakan, misalnya disewakan gitu dan lain-lain tuh kan ada cash flow-nya, ada kegunaan langsung. Kalau goodwill ini cuma lebih ke jadi karena perusahaannya oke gitu dibelinya agak lebih mahal gitu karena dipercaya selain aset dan lain-lain tuh dia itu punya penguasaan pasar, jadi dinilai itu lebih bagus gitu karena dia ada marketing power gitu untuk memperluas fungsi pasar ICBP gitu. Jadi lebih ke untuk peningkatan penjualan gitu. Jadi bisa dilihat juga nih tapi yang paling agak aneh gitu, bukan aneh sih, cuman kayak ya ini 54 juta dibandingkan sama total aset tidak lancar 82 juta. Jadi sebenarnya persentasenya ini agak terlalu tinggi sih menurut saya 54 juta. Terus habis itu untuk liabilitasnya sendiri, liabilitasnya ini mengalami peningkatan yang jauh ya. Jadi dari ini nih, liabilitas jangka panjang, terus kan di bawahnya itu ada utang bank. Utang banknya itu dari hampir 1,7 juta jadi 30,7 juta. Jadi peningkatan utang ini juga termasuk untuk pembelian si PIL ini sih harusnya, karena emang harga yang dibelikan kan lumayan mahal gitu. Jadi emang hutang ICBP itu meningkat drastis. Terus untuk penjualannya sendiri tahun 2020 dia itu udah ada peningkatan sebesar 10,27%. Jadi kalau 46 juta dikurangi 42 juta itu terus dibagi ke 42 juta itu 10,27%. Jadi peningkatannya 10,27%. Ya, jadi untuk secara total labanya sih ada peningkatan ya. Tapi kalau di sini untuk yang beban bunga belum udah ada nih peningkatan, jadi dari 161.000 jadi 670.000. Kalau untuk tahun 2020 sendiri itu dia punya laba ya ini. Laba per sahamnya itu dari Rp432 jadi Rp565. Emang kelihatannya lumayan bagus ya. Tapi nanti di tahun 2022 itu ada penurunan yang signifikan gitu. Jadi untuk tahun 2020 itu sebenarnya ada kenaikan. Ini kita akan lihat 2021. Ya, jadi sama tadi dimasukin ICBP. Terus 2021. Iya, terus kita tinggal nyari yang ya bilingual. Ya. Kalau di tahun 2021 sendiri itu kita nanti bisa melihat ada peningkatan yang perlu saya rasa concern itu peningkatan beban keuangannya sih. Tadi kalau misalnya kalian ingat beban keuangannya itu dari 161.000 jadi 670.000 kan tahun 2020. Tapi untuk yang di tahun 2021 sendiri itu jadi hampir 2 juta gitu. Jadi emang peningkatan yang paling signifikan itu ada di bunga keuangannya begitu. Jadi sedangkan bunganya ini muncul karena pembelian si PIL itu sebenarnya secara tidak langsung karena kan mereka butuh dana. Di tahun 2021 sendiri laba per sahamnya itu mulai turun, jadi dari 565 menjadi 548. Jadi walaupun sebenarnya kalau dari sisi penjualan dia itu mengalami peningkatan yang lumayan ya. Jadi dari 46 juta
ke 56 juta itu ada peningkatan 21,8%, 21,79% tepatnya. Tapi ini kalau kita lihat beban pokoknya juga, beban pokoknya itu meningkat 24,17%. Sebenarnya yang kalau kita perhatiin nih, laba usahanya kan sebenarnya sekitar, mana ya laba usaha, oh ini kan. Oke, jadi total keuntungannya itu kan 8,530, jadi 8,5 juta. Tapi dari sebenarnya kalau misalnya kita lihat bunganya kan hampir 2 juta, jadi hampir 2 juta itu dari total keuntungan 8,5. Jadi emang kalau misalnya kalian perhatikan banget, memang bunganya ini sih yang bikin bener-bener turun gitu. Jadi laba usahanya kan 11 juta nih. Jadi dari sisi laba usaha masih lebih tinggi dari tahun 2020. Tapi begitu dikurangi sama beban keuangan, itu udah mulai nih kelihatan laba sebelum beban pajak itu mulai mengecil. Jadi untuk tahun 2021 sendiri itu laba per sahamnya itu mengecil. Ya, lalu kita lanjut untuk tahun 2022. Tahun 2022 ini karena belum berakhir, kita cuma bisa lihat dari triwulan 2. Ya, triwulan 2-nya sendiri ini sih saya ada bikin Excel sendiri sih. Jadi nanti mungkin bisa dicocokin, maksudnya kalau ada yang mau ngecek bisa dihitung sendiri. Jadi karena ini dia baru laporan keuangan yang 6 bulan, jadi saya bikin Excel tuh saya kali 2 gitu. Jadi penjualannya dikali 2, beban pokok dikali 2, semuanya dikali 2 gitu. Dari intinya itu 166, ini saya juga kali 2, jadi 166 dikali 2 adalah 332 rupiah gitu. Jadi asumsinya perkiraan 1 tahun itu 6 bulan dikali 2, jadi 12 bulan. 332 rupiah itu kalau dibandingkan sama tahun 2021 yang 548 rupiah itu mengalami penurunan lagi kan. Padahal kalau kalian perhatiin penjualannya lagi-lagi mengalami peningkatan gitu. Jadi kalau penjualannya itu sebenarnya itu mengalami 4 kali setahun kan, itu mengalami peningkatan 14,76%. Tapi beban pokok penjualan ini mengalami peningkatan juga sebesar 21,51%. Sebenarnya untuk peningkatan beban pokok penjualan di tahun 2022 itu cukup bisa dimengerti ya, karena dengan adanya COVID, terus inflasinya lagi tinggi-tingginya kan di tahun 2022, jadi bahan baku gandum mungkin agak susah ya, apalagi sekarang lagi perang Rusia-Ukraina gitu. Dan Ukraina itu setahu saya itu penghasil gandum, salah satu penghasil gandum atau Rusianya gitu. Intinya supply chain-nya itu terhambat. Jadi kalau misalnya beban pokok penjualannya itu mengalami peningkatan sehingga profitnya turun, ya sebenarnya masih bisa dimengerti sih. Kalau kita lihat laba brutonya juga turun kan dari laba brutonya, padahal penjualannya mengalami peningkatan gitu. Dan di sini beban bunganya lagi-lagi mengalami peningkatan ya. Jadi beban bunganya ini kalau saya kali 2,6 juta itu jadi 5,359 juta gitu beban bunganya. Jadi sebenarnya yang paling membebani itu semuanya tuh di beban keuangan ya, karena kan kalau misalnya setahun kan laba usahanya itu 11,7 juta, sedangkan beban keuangannya kalau di setahun kan 5,3 juta. Jadi dia itu hampir mengambil setengah dari keuntungan itu buat bayar bunga aja gitu. Dan saya pribadi gitu. Jadi mungkin untuk jangka pendek laba perusahaan ICBP akan sulit mengalami peningkatan seperti sebelum dia beli ya. Jadi tahun 2019 kan 432 rupiah. Mungkin agak lebih sulit lah buat ke laba situ gitu. Tapi nanti mungkin di yang akan datang mungkin akan mengalami peningkatan labanya, dan mungkin dia bisa cicil utang, bayar sedikit demi sedikit. Jadi beban keuangannya itu lebih kecil, dan perluasan pasarnya mungkin ya ini sih. Tapi kalau untuk saya pribadi sih, saya untuk sementara tidak akan membeli ICBP ini karena ya itu dia beban keuangannya terlalu tinggi menurut saya gitu. Jadi menurut saya sih untuk sementara saya nggak akan beli ICBP, walaupun sebenarnya dari historical price mungkin ICBP sekarang lagi berada di harga yang tidak terlalu mahal gitu. Tapi karena saya lihat ada transaksi ini, mungkin saya nggak akan beli dulu gitu. Cuman kan nggak tahu ya kalau kedepannya mungkin laporan keuangannya akan membaik gitu. Jadi mungkin bisa dilihat kedepannya lagi gitu. Semoga video ini membantu ya
Terima kasih sudah menonton. Nanti link IDX-nya buat lihat laporan keuangan nanti saya masukin di deskripsi. Terima kasih udah menonton. Bila video ini berguna, please like dan subscribe. Terima kasih.